Puji Tuhan, shalom saudaraku. Haleluya, kembali lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya kita orang-orang yang datang di pelataran Tuhan, amin. Sebab firman-Nya berkata seperti ini saudaraku. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, amin. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Yang percaya bahwa Yesus baik, Tuhan baik, Dia itu mempunyai nama yang indah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita bersyukur dalam hadiratnya. Kita percaya kebaikan Tuhan mengalir malam hari ini bagi saudara dan saya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, bersuka cita oleh karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia saudaraku. Lihat pujian malam hari ini, kita percaya ada kuasa yang mengalir bagi saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan oleh karena Dia baik. Haleluya. Come on. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudara. Saat ku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mujizat-Mu selalu tercurah bagiku. Semua sama-sama katakan. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Haleluya. Yes Lord. Kami bersuka Engkau baik Tuhan malam ini. Yes Lord. Saatku bersuka dalam hadirat-Mu, amin. Kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Katakan saatku memuji, tinggikan nama-Mu, mujizat-Mu selalu tercurah bagiku. Here we go. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Mari sama-sama nyatakan, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Sama-sama kita nyatakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhanku. Segala perkaraku, ku tahu Engkau besertaku. Gada dan tongkat-Mu lindungi dan menuntunku. Bapa dan Rajaku, Engkau juru selamatku. Oh. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Amin. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Mari lagi katakan. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Come on. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau
tinggikan-Mu seumur hidupku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Here we go. Lagi katakan. Haleluya. Saudara-saudara yang terbaik bagi Raja kami, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Kami serahkan segalanya di hadapan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, amin. Yesus jaminanku, katakan, di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kami nyatakan syukur kami Tuhan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, hanya Kau Yesus, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Katakan sama-sama saudara. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik,
pekerjaanmu dan mujizatmu selalu tersedia bagimu. Kami percaya mujizatmu selalu ada, sebab Kau baik. Ya Tuhan, limpahkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami bersyukur, Engkau hadir dan Engkau nyatakan apa yang Kamu nyatakan bagi kami. Hati bencana, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, selamat datang di Mesbah Doa GBI WTC. Selamat malam, atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan saudara mendengarkan rekaman ini gitu ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joshua Hezer. Saya menggembalakan anak-anak kuliah yang ada di GBI WTC Serpong. Jadi ya ada yang bilang campus pastor, youth pastor, silahkan aja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang salah satu value atau nilai yang gereja kita miliki, yaitu mengenai servanthood, atau mungkin kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa dibilang sebagai hati ingin melayani, hati rela melayani. Servant sendiri kalau diterjemahkan secara langsung kita bisa mengira itu sebagai hamba gitu ya. Saya akan langsung masuk ke dalam ayat firman Tuhan dari 1 Tawarik 15 ayat 27 sampai 29. 1 Tawarik 15 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin meng-highlight atau biasa suka gitu ya, boleh highlight bagian ini.
Ayat 28, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Menarik sekali di sini ada cerita bagaimana Daud yang pada saat itu merupakan seorang raja. Lalu ia datang ke kerajaannya membawa tabut Tuhan. Untuk sedikit konteks, jadi waktu itu tabut Tuhan ada di tempat lain, tapi Daud ingin memindahkannya. Gitu. Nah, waktu Daud masuk ke kerajaannya dengan tabut Tuhan, tentunya karena ini suatu hal yang ya bisa kita bilang sakral, suatu hal yang wah luar biasa. Tabut Tuhan itu merupakan salah satu representasi kehadiran Tuhan. Jadi begitu semangatnya Daud membawa tabut ini masuk ke dalam kerajaannya, gitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Nah, tapi ketika Daud membawanya dengan semangat, menari-nari, justru salah satu keluarganya, Mikal, istrinya, tidak suka melihat Daud melakukan hal itu. Bukan tabut Tuhannya, tetapi bagaimana cara Daud. Di ayat 29, mungkin terlihat seperti, Daud itu dipandang rendah karena ia menari-nari dan melompat-lompat. Tetapi saya mau coba membaca dari Amplified Version, bahasa Inggris, karena ada penjelasan yang lebih detail terkait hal ini. Saya akan bacakan 1 Tawarik 15 ayat 29 dari Amplified Version. It happened that as the ark of the covenant of the Lord came to the city of David, Michal, David's wife, the daughter of Saul, looking down through a window, saw King David leaping and dancing in celebration, and she despised him in her heart. Nah, yang menarik, ada note, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Amplified Version ada keterangannya. Dikatakan keterangan seperti ini. Michal strongly disapproved of David's undignified entry into the city, wearing the ephod instead of his royal robes. Jadi menarik sekali Bapak Ibu. Michal sangat tidak setuju bukan dengan lompatan atau tarian. Dan kalau saya berpikir ya, pada zaman dulu, orang masih, bangsa masih suka berperang. Dan apalagi track record Daud itu pada saat berperang itu bagus. Sering menang. Dan ketika kita menang, perang gitu ya, saya rasa sudah suatu hal yang wajar untuk bersemangat, bersukacita. Jadi saya yakin, ini bukan pertama kalinya orang-orang melihat Daud dan orang-orang Israel gitu ya, bersukacita, melompat-lompat, menari-nari. Ini hal yang ya dialami beberapa kali, terutama setelah berperang. Itu yang ada di imajinasi saya. Tetapi hal yang paling tidak disukai oleh Michal adalah ketika Daud mengenakan jubah efod dan bukan pakaian kerajaannya. Apa sih bedanya? Baju efod merupakan baju yang dipakai oleh imam-imam. Jadi baju efod ini bukan pakaian seorang raja sebenarnya. Berarti apa sih maksudnya? Kenapa Daud mengenakan baju efod dan bukan pakaian kerajaannya? Ingat tadi konteksnya di sini bahwa Daud sedang membawa tabut Tuhan, tabut Allah, yang pada zaman itu merepresentasikan kehadiran Allah. Jadi Daud sedang berada di hadapan Tuhan. Dan ketika Daud berada di hadapan Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud menanggalkan jubah kerajaannya, atau berarti Daud tidak datang sebagai raja. Daud meletakkan gelarnya, posisinya. Dan pada saat ia datang ke Tuhan, ia mengenakan jubah efod, atau yang berarti jubah yang biasa dipakai
pelayan Tuhan. Daud sadar bahwa di depan Tuhan, ia bukan seorang raja, tapi ia adalah hamba Tuhan. Dan hal ini tidak disenangi oleh Mikal. Jadi suatu hal yang kontradiktif di mana Daud senang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, mengenakan jubah yang menandakan hal tersebut. Tetapi Mikal tidak suka dengan hal itu. Ia hanya senang ketika Daud tampil sebagai raja, karena Daud memang sebenarnya adalah raja. Satu hal yang saya ambil dari kisah ini adalah bahwa ternyata Tuhan bukan melihat pakaian yang kita pakai, posisi yang kita pakai. Kita mungkin di luar bisa jadi seorang yang hebat, sukses. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini merupakan seorang direktur, atau merupakan seorang yang punya dampak yang besar, atau mungkin seorang yang kaya raya, punya kekayaan yang luar biasa. Tapi tahukah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, semua itu tidak berarti. Karena kita perlu datang ke hadapan Tuhan dengan hati hamba. Sama seperti Daud mengenakan jubah efod, bukan pakaian kerajaan. The bottom line atau intinya adalah Tuhan senang dengan hati yang mau melayani, bukan dengan posisi yang kita miliki. Jadi di Mesbah Doa kali ini kita bisa sama-sama bertanya kepada diri sendiri, seberapa saya sudah melayani? Baik melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani teman-teman, rekan kerja, teman di kampus, sekolah gitu ya. Atau bahkan orang-orang secara umum. Seberapa saya sudah rela melayani? Atau jangan-jangan saya, mengenakan, selalu mementingkan, bangga akan jabatan yang saya miliki, akan kekayaan yang saya miliki. Saya tidak menyalahkan perasaan bangga, kalau kita memang mencapai sesuatu, wajar kita merasa bangga. Tetapi apakah kita menjadikan semua itu pusat dari hidup kita? Dan akhirnya lupa untuk melayani Tuhan. Saya ingin kita melanjutkan membaca dari kitab yang lain. Karena tadi kita melihat dari kisah Daud. Kisah Daud ada di Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan bergerak ke kitab Injil dan melihat dari kehidupan Yesus secara langsung. Sebagai umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah tahu bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh. Jadi ada baiknya kita juga coba lihat seperti apa sih perilaku Yesus, sikap Yesus dalam hal ini. Saya mau baca dari Matius 20, ayat 25 sampai 28. Matius 20, ayat 25 sampai 28. Dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi dan saya yakin banyak orang yang percaya kepada Yesus akan setuju dengan saya bahwa kita sangat bersyukur memiliki role model atau contoh seperti Yesus yang tidak mementingkan kepentingan dirinya. Yesus tidak berusaha untuk selalu mengenakan pakaian, aku anak Allah.
Wah, aku anak raja di atas segala raja. Tetapi justru Yesus meletakkan pakaian-pakaian itu. Dan Yesus mengenakan pakaian seorang hamba. Ia datang ke bumi, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi juga bangkit di hari yang ketiga untuk menyatakan kuasanya atas maut. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan bagaimana jika Yesus hanya ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka tidak akan ada kisah keselamatan. Jadi kisah keselamatan lahir salah satunya dari nilai servanthood. Bagaimana kita punya Tuhan yang mau melayani manusia, yang rela datang. Bukan manusia dengan usahanya yang berusaha mengejar Tuhan. Tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi manusia despite our shortcomings, despite our weaknesses, di semua kegagalan, kesalahan kita, kelemahan kita. Tetapi Tuhan datang ke umat manusia. Inisiatifnya berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki nilai mau melayani. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Berarti sekali lagi pertanyaannya, seberapa kita ingin atau sudah melayani? Bisa melayani di gereja, bisa melayani di keluarga. Ada banyak platform atau wadah untuk kita melayani. Bagaimana kita sudah memanfaatkan wadah-wadah ini untuk kita melayani Tuhan. Kita mau lanjut, karena yang menarik bahwa hal ini bukan hanya dilakukan oleh Yesus. Jadi tadi kita sudah melihat dari Perjanjian Lama, kisah Daud. Lalu bergerak ke kitab Injil, kita melihat contoh dari Yesus itu sendiri. Berikutnya, kita mau coba melihat di kitab Perjanjian Baru dari contoh yang lain, yaitu melihat surat Paulus. Untuk konteks, waktu itu Paulus merupakan orang yang awalnya membenci orang-orang Kristen. Tetapi di tengah jalan, waktu itu ia bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan ia bertobat. Itu singkat ceritanya. Nanti bisa membaca lebih lengkap di Alkitab. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya ingin membacakan satu bagian yang berkorelasi dengan hal yang kita sedang bahas, yaitu servanthood. Ada di Roma 15 ayat 1 sampai 2. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amin. Saya ingin bacakan dalam terjemahan lain, Bapak Ibu, karena ada satu frasa yang saya pribadi sangat suka. Saya akan bacakan dari The Message. Jadi ini dalam bahasa Inggris, terjemahannya The Message. Those of us who are strong and able in the faith need to step in. Jadi kita yang kuat dan mampu dalam iman kita perlu membantu. And lend a hand to those who falter. And not just do what is most convenient for us. Jadi diingatkan, jangan hanya melakukan sesuatu yang enak untuk kita. Nah, ini frasa yang saya sangat suka. Strength is for service, not status. Kekuatan, kalau kita memiliki kekuatan, kekuatan itu ada untuk kita melayani, bukan hanya untuk status semata, Bapak Ibu Saudara. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help?
How can I help? Bagaimana saya bisa membantu? Apa yang bisa saya bantu? Di tengah masa yang ini observasi saya pribadi, saya melihat manusia semakin individualis. Kita melihat bahwa dunia memang berubah, dan dalam perubahan ini, makin banyak orang yang berpikir seperti ini. Saya harus menyelamatkan diri saya harus mementingkan diri saya dulu. Walaupun saya tidak mau semerta-merta langsung menyalahkan hal tersebut, tetapi kita mau melihat kebenaran yang ada di Alkitab. Sebagai orang percaya, saya percaya bahwa Alkitab merupakan kebenaran. Dan dari ayat tadi, justru kita belajar bahwa ketika kita memiliki kekuatan, hal itu perlu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Strength is for service, not status. Kekuatan adalah untuk melayani, bukan untuk status semata. Sekali lagi, ini berulang-ulang saya tahu, tapi kita bisa lihat bahwa baik di Perjanjian Lama, baik di Kitab Injil, maupun Perjanjian Baru, nilai yang sama terus-menerus diulang, disampaikan oleh orang yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tetapi inti nilainya tetap sama. Servanthood. Menjadi seorang Kristen bukan hanya tentang menerima keselamatan. Keselamatan bagus. Dan saya pun sangat bersuka cita karena keselamatan yang saya miliki. Tetapi Tuhan juga mau ketika kita sudah menerima keselamatan itu, apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Karena kehidupan ini bukan tentang diri kita sendiri. Hal ini yang membuat saya juga secara pribadi ingin terus mencoba melayani Tuhan. Saya ada di beberapa situasi di mana saya perlu memilih. Apakah saya mau tetap melayani Tuhan atau saya fokus ke diri saya sendiri. Saya ingin secara spesifik membahas ini kepada teman-teman saya, generasi muda gitu ya, next generation of this church. Buat teman-teman yang masih ada di bangku sekolah, kuliah, atau bekerja baru-baru ini gitu ya, di bawah 5 tahun. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir, aku nggak punya waktu untuk pelayanan. Aku nggak punya waktu untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman-teman. Karena kalau aku melakukan banyak hal untuk orang lain, kapan aku bisa melakukan sesuatu untuk diriku sendiri? Nanti karirku gimana? Nanti kalau kuliahku aku bukan yang terbaik, nanti susah cari kerja, dan lain sebagainya. Saya ingin katakan bahwa saya mengerti. Dan saya juga pernah ada di posisi tersebut. Jadi di sini saya tidak mengecilkan tantangannya. Tetapi saya mau berbagi cerita apa yang saya alami. Dan saya yakin, bukan hanya saya, tetapi banyak, bahkan mungkin saya bisa bilang semua pemimpin gereja kita mengalami hal ini. Pada saat saya kuliah, lalu awal bekerja, tentunya seperti semua orang yang baru lulus gitu ya, kita berapi-api untuk bekerja, kita ingin memberikan yang terbaik, kita ingin, bisa melihat karir kita menjadi bagus gitu, dipromosi, mendapatkan gaji yang lebih besar, kita semua ingin itu. Jadi seperti orang pada umumnya, saya pun waktu pertama kali bekerja, saya bekerja keras dan saya ingin membuktikan diri saya gitu ya. Lalu saya waktu itu lulus 2019 mulai bekerja, di 2020 pandemi, di akhir 2020 saya mendapatkan tawaran Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu small group leader saya, Samuel Derian, yang sekarang menjadi next gen pastor di gereja kita, berdiskusi dengan saya, dan saya manggilnya Kosem. Kosem
menawarkan untuk saya menjadi youth pastor, menggembalakan anak-anak kuliah. Tentunya ada banyak hal yang ada di pikiran saya, tapi pada saat itu, yang saya ingat, saya tidak membantah, saya tidak menolak, tidak butuh waktu yang lama untuk saya bilang, ya, saya akan melayani. Saya nggak bilang perjalanannya mudah, atau, hal ini merupakan, memang I was born to do this, gitu ya. Saya lahir untuk hal ini. Enggak juga. Perjalanannya berat, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya berpikir, kenapa saya mau tetap melayani sampai sekarang? Memang saya mungkin bisa punya karir yang lebih bagus kalau saya fokus ke karir saya dan saya tidak melayani. Betul, ada kemungkinan itu. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Tapi satu hal, Bapak Ibu, yang saya lihat, bahwa dari orang-orang ini, dari kisah yang kita baca, tidak ada orang yang memilih untuk melayani Tuhan yang menyesal di akhir hidupnya. Dan ketika saya berpikir kepada kehidupan saya, ya, saya bisa fokus kepada karir saya bisa melakukan segala sesuatu untuk diri saya sendiri. Tetapi, dengan saya melakukan hal itu, ketika saya berkaca kepada Yesus yang telah menyelamatkan saya melihat bahwa sepertinya bukan keputusan itu yang Yesus akan ambil. Kalau Yesus pada saat di dunia lebih ingin mementingkan karirnya, maka saya rasa tidak ada karya keselamatan yang kita semua sekarang bisa terima. Jadi sekarang saya pun melayani sebagai youth pastor. Despite all the things that happen, walaupun banyak hal yang terjadi, tapi saya menemukan bahwa ternyata sukacita terbesar ditemukan ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan diri kita sendiri. Seperti Alkitab berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi untuk sebagai aplikasi, sebagai penutupnya, saya ingin melontarkan juga pertanyaan, atau mungkin bisa dibilang juga tantangan kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar. Apa yang kita bisa lakukan untuk melayani orang lain? Seperti bahasa Inggrisnya tadi dibilang, how can I help? Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu Saudara, gimana kalau kita lebih sering menanyakan hal ini ke orang-orang di sekitar kita? How can I help? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Kamu lagi ada kesulitan apa? Apa yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya doakan nggak? Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu Saudara, gimana kalau kita lebih sering melontarkan pertanyaan ini? Saya yakin komunitas kita akan menjadi komunitas yang lebih indah. Karena kita ada orang-orang yang mau saling tolong-menolong. Kita punya value servanthood, kita punya nilai hamba mau melayani. Misalnya, kita bicara mulai dari keluarga. Gimana kalau saya belum menikah, jadi saya kurang tahu, tetapi berdasarkan firman Tuhan, gimana kalau kita mulai bertanya? Mungkin dari sisi suami bertanya, apa ya yang saya bisa bantu untuk istri saya? Dan para istri berkata, apa ya yang bisa saya bantu untuk suami saya? Orang tua bisa bertanya kepada dirinya untuk anak-anaknya. Apa yang saya bisa bantu untuk anak-anak saya? Dan anak-anak, nah ini saya secara spesifik berbicara kepada next generation yang ada di gereja ini. Anak-anak, hormati orang tuamu, tanya orang tuamu. Pah, Mah, apa ya yang bisa aku bantu? Bisa mulai dari hal paling kecil, untuk nyuci piring, sapu, ngepel rumah, bantuin, ya, mungkin kalau bisa masak, bantuin masak.
Ada banyak hal yang kita bisa bantu di rumah. Itu dari keluarga, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga bisa melihat dari pekerjaan, atau mungkin sekolah kuliah, usaha bagi yang pengusaha. Dibandingkan kita selalu bertanya, apa nih keuntungannya buat saya? Kalau saya lakuin ini, gaji saya dinaikin nggak? Gimana kalau kita mulai berubah pemikirannya untuk berkata, apa yang saya bisa bantu untuk perusahaan saya? Gimana kalau kita datang ke pemimpin kita di perusahaan, baik itu supervisor atau manajer atau direktur di atas kita tanya, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya yakin banyak orang akan kaget. Kenapa? Karena seperti tadi observasi saya melihat orang-orang mulai menjadi individualis, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Sehingga ketika ada orang-orang yang mau melayani, maka orang-orang ini akan jadi orang yang langka. Bukan hanya langka, tapi dicari orang. Sekarang mungkin pertanyaannya kalau Bapak Ibu punya karyawan. Bapak Ibu lebih senang karyawan yang mau membantu Bapak Ibu, proaktif, nanya apa yang saya bisa bantu, apa yang bisa saya lakukan, ada lagi nggak kerjaan yang bisa saya kerjain. Atau karyawan yang pasif, yang nunggu kerjaan aja, kalau nggak disuruh ngapain kerja. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Saya yakin sebagai pengusaha, Bapak Ibu Saudara pasti ingin orang yang proaktif. Pasti ingin karyawan yang seneng nanya mau bantuan apa. Yang mau membantu, pasti seneng. Berarti sama halnya ketika kita seorang karyawan atau apapun gitu ya, role kita, peran kita bisa tanya, apa yang bisa kita bantu ke orang-orang sekitar kita. Dan mungkin juga teman-teman kita, orang-orang, ya baik teman di gereja, teman di kantor, teman di lingkungan gitu ya, kita bisa tanya, ada yang bisa saya bantu nggak? Dan siapa tahu saudara, dengan nilai ini, dengan kita mau melayani, kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar. Sehingga siapa tahu saudara, dengan perilaku tersebut, dengan kita mau melayani orang, orang-orang itu bisa menerima Yesus. Saya berharap firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa value atau nilai yang sudah ada di gereja ini merupakan nilai yang berdasarkan kebenaran. Makanya saya pun ingin membagikannya. Saya berharap kita semua bisa, saya ini termasuk untuk saya, kita semua bisa menjadi orang-orang yang punya hati mau melayani. Amin. Nah, mari kita tutup dalam doa, saudara. Saya pun akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah bisa memuji menyembah Engkau, kami sudah bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin bersatu hati berdoa Tuhan, agar setiap dari kami bisa memiliki hati yang mau melayani. Roh Kudus, kami berdoa agar Engkau turun ke setiap kami, memenuhi kami. Bantu kami agar kami bisa hidup sama seperti Yesus. Hidup mau melayani. Dimanapun kami ditempatkan. Baik di keluarga kami, di pekerjaan kami, sekolah kuliah kami, di usaha kami. Dimanapun Tuhan. Biarlah kami mau melayani orang-orang lain. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam Tuhan. Menjadi kitab yang terbuka, kesaksian yang hidup untuk Yesus. Tuhan, sekarang kami pun ingin bersatu hati Tuhan mendoakan setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa yang pertama Tuhan untuk orang-orang jemaat-jemaat-Mu yang sedang berbeban berat, yang sedang lelah, yang sedang menghadapi persoalan yang berat, pergumulan yang tidak bisa dimengerti. Tuhan, kami berdoa, biarlah di tengah-tengah musim kehidupan yang sulit, akan terus ada kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja melalui hidup kami. Kami berdoa Tuhan,
bersatu hati. Biarlah kami dapat terus mempertahankan iman kami di tengah musim kehidupan yang sulit. Kami percaya Tuhan, harapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Yang kedua Tuhan, kami juga yang bersatu hati berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang ada dalam sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya seperti dalam firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Maka kami juga mendeklarasikannya atas hidup kami Tuhan. Bahwa kesembuhan itu akan kami terima dan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, sakit apapun itu kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari penyakit kami. Kami juga berdoa untuk setiap pihak yang terlibat dalam masa penyembuhan, baik itu dokter, baik itu obat yang digunakan, segala sesuatu kami percaya bahwa Engkau bekerja melalui seluruh hal ini Tuhan untuk menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan biar terus ada keharmonisan di tengah keluarga-keluarga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau rindu Tuhan keluarga yang harmonis. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan hadir di setiap keluarga. Untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan, bahkan sudah retak atau bahkan sudah pecah Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kasih-Mu turun Tuhan. Agar keluarga-keluarga bisa dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang keempat Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau usahanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk terobosan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat kepada kami akan hal-hal yang harus kami kerjakan. Sehingga kami dapat melihat Tuhan bagaimana Engkau bekerja di dalam pekerjaan atau usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Tuhan segala pergumulan kami Tuhan, segala hal yang terjadi di hidup kami ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami meletakkan hidup kami di altar, ketika kami meletakkan hidup kami di hadapan-Mu, maka Engkau yang akan beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup mesbah doa ini, kami berdoa Tuhan biar terus Tuhan Engkau yang berbicara kepada kami, menguatkan kami. Roh Kudus Engkau yang terus menuntun hidup kami Tuhan, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan bahwa doa orang yang benar, besar kuasanya. Kami sudah menerima hal-hal yang kami doakan. Di dalam nama Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara. Sampai berjumpa di mesbah doa berikutnya. Shalom.